Selamat datang kembali di Padepokan 1107. Selamat siang. Kita jumpa lagi. Pada sesi kali ini kita akan membahas instalasi dan uji coba pemrograman Pascal dengan menggunakan Lazarus IDE, di mana IDE ini singkatan dari Integrated Development Environment atau lingkungan untuk pengembangan yang terpadu. Baik, kita mulai dengan masuk ke slide. Nah, untuk ringkasan materinya pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pemrograman Pascal dengan menggunakan Lazarus IDE. Itu sekilas tentang Lazarusnya itu apa. Yang kedua, kita akan membahas proses instalasi IDE-nya untuk Lazarus. Yang ketiga, kita membuat program. Nanti ada 3 contoh program sederhana, yaitu yang pertama untuk menampilkan tulisan Hello World, yang kedua untuk membuat perhitungan sederhana, dan yang ketiga untuk nyoba perhitungan yang agak sedikit kompleks. Jadi misalnya menggunakan program untuk perhitungan sisi miring segitiga, siku-siku. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekilas tentang Lazarus. Lazarus bisa di download atau di browse juga di websitenya. Jadi www.lazarus-ide.org. Nah, ini tampilannya nanti. Ini pada ini kalau pas diakses tanggal hari ini, jadi tanggal 2 Oktober 2020, tampilannya seperti ini. Nah, di sini judulnya Lazarus adalah profesional free Pascal RAD IDE. Jadi RAD-nya Rapid Application Development, IDE-nya Integrated Development Environment. Nah, baik, kita untuk lebih detailnya bisa diintip pada halaman about-nya. Jadi about Lazarus Project, kalau sejarahnya dimulai pada tahun 1999 yang dibangun oleh 3 orang, yaitu Pak Cliff Baseman dan kawan-kawan. Nah, tentang Lazarus sendiri, kalau di sini disebutkan Lazarus adalah Delphi Compatible Cross-Platform IDE for Free Pascal. Jadi menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Nah, tapi tampilannya mirip dengan Delphi, lumayan enak. Jadi Delphi adalah bahasa pemrograman visual yang cukup mudah untuk digunakan. Itu mungkin untuk detail lanjutannya nanti bisa dilihat di halaman websitenya lazarus.ide.org kalau pas mungkin mau download source code-nya. Nah, baik, kita lanjut ke proses instalasi aplikasinya. Nah, di sini kalau sudah di-download nanti akan mendapatkan salah satu file Lazarus FPC ini Free Pascal. Saya sementara mencoba dengan versi 2.0 yang untuk versi Windows 32 bit. Nah, ini kalau diinstal maka akan muncul halaman pertama seperti ini. Jadi nanti mau menggunakan bahasa apa, karena bahasa Indonesia tidak ada ya, maka saya lanjutkan dengan tetap bahasa Inggris. Nah, ini halaman welcome-nya, klik next saja. Terus ini halaman untuk memilih tujuan instalasinya di mana. Di sini E.2 Lazarus, mungkin nanti di komputer lain berbeda juga. Kemungkinan bisa di program files. Ini kemungkinan karena dulu saya pernah menginstal Lazarus yang ada di drive E. Nah, selanjutnya kita tekan next. Ini paket-paket yang akan diinstal. Sementara saya pilih semua, jadi tidak ada yang saya rubah di sini. Next juga. Di sini saya tambahkan create desktop shortcut, jadi supaya mudah dicari di desktop komputer. Jadi tinggal klik desktop, sudah bisa masuk IDE-nya Lazarus.
Nah ini berikutnya proses kalau untuk siap instalasi, diklik install. Ini prosesnya. Nah ini kalau sudah hampir selesai dan ini kalau sudah selesai, tekan tombol finish. Nah berikutnya kalau sudah selesai maka akan muncul di desktop dan tinggal diklik saja. Bisa juga dari start menu, nanti kita coba bersama-sama. Nah ini kalau IDE pertama kali dijalankan kadang-kadang muncul ini. Saya klik oke aja mungkin ini mungkin kalau pas install bisa dibaca lebih detail lagi. Nah ini awal tampilan pembukaannya, tampilan awal untuk Lazarus. Jadi di sini ada form 1 ini yang biasanya pertama kali buka sudah langsung ditampilkan form 1 dan ada template kode program awal. Jadi kita tinggal mengisikan kode-kode program tambahannya saja. Nah ini untuk selanjutnya kita coba dengan membuat program untuk menampilkan tulisan Hello World. Untuk lebih mudahnya kita coba masuk ke IDE-nya langsung saja. Nah ini saya menggunakan yang di start menu, saya panggil Lazarus. Nah ini tampilan awalnya. Nah ini dulu muncul seperti ini karena dulu pernah saya install sebelumnya, jadi ini sementara di skip saja. Nah ini tampilan awalnya Lazarus. Ini masih kosong ternyata. Kalau membangun aplikasi baru berarti kita membuka new nanti dipilih application. Oke. Nah nanti akan memunculkan ini form 1 dan template kode program untuk form 1. Di sini template-nya sudah disediakan, jadi ini biasanya ada project itu file utamanya, nanti di dalamnya ada beberapa unit itu bagian bagian kode program yang dipisah-pisah ke dalam unit tertentu, beberapa unit supaya tidak jadi satu yang ukurannya cukup panjang. Nah di sini unit 1 biasanya digunakan untuk form 1. Nah di form 1 ini ini masih kosongan, belum ada isinya. Supaya dapat digunakan maka kita harus nambahkan suatu komponen. Jadi di sini saya tambahkan komponen tombol atau button. Nah ini T button ya, T button. Nah ini button, di sini ada propertiesnya. Propertiesnya jadi misalnya di sini ada width-nya berapa, top-nya berapa, jadi dari titik atas berapa, kiri kanan, ini bisa dirubah. Nah ini kalau kita geser-geser ukurannya berubah, diperbesar pun juga nanti akan berubah ukurannya. Nah selanjutnya tadi tujuannya menampilkan Hello World, maka di sini paling gampang adalah merubah tulisan ini form 1. Captionnya form 1 saya ganti dengan Hello World. Nah bagaimana supaya bisa merubah tulisan ini? Nah perubahan di sini dapat dilakukan ketika kita melakukan klik tombol button 1. Nah ini kalau diklik nanti kita akan dibawa masuk ke ini bagian editor kode programnya. Nah di sini suatu prosedur button 1 klik, berarti prosedur ketika tombol button 1 ini diklik. Nah di sini sudah ada begin end, kita tinggal menyisipkan kode program di sini. Karena form 1 ini biasanya caption, maka nanti langsung diganti captionnya. Jadi misalnya seperti ini. Nah ini sudah caption sama dengan Hello World. Jadi ini nanti kalau dilihat di eventnya itu berada di button 1 klik. Ada juga event-event yang lain, nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut. Nah sekarang kita coba, kita compile dan kita running. Itu bisa menggunakan menu run, compile. Bisa juga menggunakan ini tombol play untuk, biasanya kalau untuk pemutar musik. Nah saya menggunakan ini saja. Nah ini proses compile-nya, kita tunggu sebentar sampai selesai. Ini agak lama, nah ini sudah selesai.
tinggal nunggu proses loading ke memori dan running. Nah ini setelah jadi, ini aplikasinya sudah berbentuk file exe ini, bisa dijalankan. Nah sekarang coba kalau kita tekan tombol button 1, nah ini sudah berubah jadi Hello World. Bisa juga kita merubah ke komponen yang lain. Jadi misalnya di sini saya tambahkan suatu label, ada label, nah itu label supaya kelihatan besar. Ini saya fontnya yang saya perbesar, caption font. Nah ini fontnya ini supaya kelihatan besar. Saya ganti ukuran 20. Nah ini label 1. Nah di sini label 1 punya caption, nanti yang dirubah juga captionnya. Ini coba label 1 caption, nanti akan berubah. Nah otomatis nanti hello world-nya mau saya rubah, saya pindahkan ke sini. Button satunya juga kalau diklik, nah ini tadi kan ini di form 1, sekarang mau saya rubah ke label 1. Berarti saya tambahkan tulisan label 1. Nah, sudah, kita coba lagi, kita compile. Menunggu running. Nah, harusnya nanti yang berubah yang di sini. Kalau sudah betul. Nah, ini sudah label 1 caption. Ketika tombolnya ditekan harusnya berubah. Nah, sudah berhasil. Captionnya sudah berganti menjadi Hello World. Itu untuk program yang pertama. Baik, ini kalau mau di save bisa juga menggunakan save all. Nah jadi ini nanti saya simpan misalnya dicoba buat folder baru, coba 4 gitu misalnya. Nah ini nanti file projectnya .lpi, nanti file unitnya karena 1 unit saja, maka nanti unit 1 .pas. .pas itu biasanya untuk bahasa pemrograman Pascal. Nah itu tadi untuk program yang pertama. Berikutnya kita akan mencoba untuk membuat program tambah-tambahan. Di sini nanti label 1 nggak saya buang, tapi saya menambahkan untuk menerima masukan. Jadi di sini ada label 2 dan edit 1. Edit 1 ini digunakan untuk menerima masukan pertama dan masukan kedua. Ini saya buat. Ini mungkin nanti ukuran fontnya harus diperbesar. Nah ini fontnya saya ganti 15. Nah label 1 nanti untuk hasilnya. Di sini ada 2 inputan, edit 1 dan edit 2. Jadi nanti edit 1 untuk variabel A. Ya. Saya ganti untuk A. Yang edit 2 untuk masukkan variabel B. Nah, pertama kita ini supaya ukurannya juga saya perbesar, ini fontnya mana ini font 15. Coba kita membuat penjumlahan ya. Yang pertama buttonnya saya ganti nama, captionnya saya ganti menjadi penjumlahan. Nah berarti nanti kita akan membuat hitungan untuk A ditambah dengan B. A sama dengan edit 1, B-nya edit 2. Kita klik supaya masuk ke eventnya. Di sini saya rubah, berarti saya harus nambahkan 2 variabel, A dan B dan C untuk hasilnya. Ini var untuk menuliskan variabel, ada variabel A, variabel B, dan variabel C. Di sini saya menggunakan sementara integer ya, bilangan bulat dulu.
integer. Jadi nanti hasilnya berupa integer bilangan bulat semua. Kita lanjutkan dengan mengisikan edit 1 ke variabel A dan B. Nah, di sini untuk membuat sama dengan pada Pascal itu menggunakan titik 2 dan sama dengan. A sama dengan titik 2 sama dengan. Karena edit 1 ini berupa teks, maka harus dirubah dulu ke suatu integer. Sintaknya adalah menggunakan str string to in. Jadi artinya string to integer. Di sini namanya edit 1.text. Nah, untuk bahasa pemrograman Pascal huruf besar dan kecil dianggap sama. Jadi mau ditulis huruf besar semua tidak masalah, kecil semua tidak masalah. Tapi saya biasanya campur antara besar dan kecil untuk memisahkan antar kata. Untuk yang B kita copy paste saja ya, dan untuk J-nya. Nah, di sini B sama dengan edit 2 karena yang dijadikan sumber B adalah edit 2. Nah, sekarang C-nya ini harus diganti, dimana kalau penjumlahan itu berarti ini A ditambah B ya, berarti A plus B. Hasilnya dituliskan di C. C-nya saya tuliskan di label 1. Jadi label 1 caption sama dengan C. Nah, di sini C sama dengan ini menggunakan string, maka di sini harus ada konversi lagi dari integer kembali ke string. Jadi namanya int to string str. Nah, di mana isinya adalah variabel C. Nah, kita coba jalankan. Kita compile, kita tunggu. Nah, ini sudah. Kita isikan, kita coba dulu awalnya misalnya 1 tambah 2. Otomatis harusnya jawabannya 3 kalau programnya benar. Nah, ini C sama dengan 3. Kalau 4 plus 3 harusnya 7. Berarti programnya sudah benar ya, nanti bisa dikembangkan lagi ke misalnya pembagian, perkalian, atau pengurangan. Ini sebagai contoh penjumlahan. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi untuk dikembangkan untuk perhitungan suatu segitiga, sisi miring dari segitiga. Baik, kita coba, kita save dulu. Kita save di sini aja, save. Nggak ada save-nya. Save all. Kita kembangkan dari sini saja. Segitiganya kita tadi sudah ada contoh programnya di sini, di mana ini, di coba 3 segitiga. Enggak ada ini. Open. Nah, ini project 1 LPI. Ini kok nggak mau ini ya. Nah, ini yang baru muncul. Nah, ini programnya. Kita ke ini, saya tambahkan suatu grafik untuk mengambil gambar. Ini tadinya dari additional. Ini ada tambahan T-image, jadi T-image-nya di mana ini? Ini agak berat ini.
shadingnya agak. Nah ini tuh image. Nah untuk merubah isi gambarnya, di sini ada property picture. Ini picture-nya yang bisa di-load dari gambar yang ada. Misalnya saya ambil di pictures, Lazarus. Nah ini, nah nanti akan muncul seperti ini. Ini jadi misalnya A sisi depan, B sisi miring, sisi datarnya, C sisi tegaknya. Di sini A, B, C. Label 1 caption. Ini penjumlahan ganti hitungan sisi miring, hitung C ya di sini, hitung sisi miring. Dimana karena ini nanti kita bekerjanya tidak hanya di integer, maka kita ganti ke float. Jadi save as dulu, saya save as ke unit. Nanti aja daripada error. Ini aja kita yang string to int, kita ganti bilangan yang bisa pecahan, bisa ada angka di belakang komanya, yaitu di sini gunakan saya menggunakan double precision. Jadi double precision untuk floating point atau bilangan yang ada komanya, bilangan yang bisa diisi pecahan. Nah ini string to int-nya diganti str to float. Nah begitu juga yang B, float. Nah kalau sisi miring segitiga, ini rumusnya adalah akar kuadrat. Akar kuadrat itu menggunakan square root. Kalau di sini SQRT. Nanti mungkin kita masuk ke slide lagi untuk membahas rumus-rumusnya. Tapi ini langsung demonya dulu. Jadi akar kuadrat dari akar kuadrat dari A kuadrat. Jadi A kuadrat itu sama dengan A kali A. Perkalian di Pascal menggunakan tanda bintang. Jadi di sini A kali A. Ditambah B dikalikan B juga, B kuadrat. Nah ini hasilnya C. Karena sekarang jadi float, maka diganti float to string. Nah kita coba jalankan. Kita tunggu sebentar. Nah ini hasilnya, jadi biasanya yang sering dipakai itu mungkin angka 3, angka 4, harusnya jawabannya 5. Ya, jadi kan 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat 16. 4 plus 9 berarti 25, kalau diakarkan hasilnya 5. Terus yang lain adalah 12 sama 5. 12 A-nya yang pendek dulu, A-nya diisi 5, B-nya diisi 12. Berarti nanti 5 kuadrat itu 25 hasilnya ditambah dengan 12 kuadrat, 144. Harusnya 13 kuadrat. Nah kalau misalnya angka koma 5 ditambah 5 berarti harusnya 5 akar 2. Ini 7,07 bla 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 bla. Nah ini adalah contoh untuk membuat ini perhitungan untuk segitiga siku-siku dengan menggunakan bahasa pemrograman Lazarus. Ini sudah jadi file exe, jadi nanti sudah bisa dijalankan secara langsung, tidak perlu memprogram lagi kalau sudah jadi. Nah baik, itu tadi beberapa contoh program dengan menggunakan bahasa dengan pemrograman Lazarus. Ini tadi yang segitiga, udah ini. Nah kita masuk ke slide lagi saja. Nah ini tadi ya sedikit keterangan tentang rumusnya segitiga tadi.
Nah ini yang program pertama, jadi tadi kita membuat Hello World. Yang kedua untuk penjumlahan, jadi inputnya variabel A dan B, outputnya dimasukkan di variabel C dan ditampilkan di label. Coba program laginya ini segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku mempunyai A, B, nah ini C-nya dengan apa ya rumusnya. Rumusnya yang dihitung dengan apa ini? Rumus Pythagoras kalau nggak salah. Nanti bisa dicari yang. Nah ini tadi desain rancangan awalnya seperti ini. Tadi waktu saya load error jadi saya ngedit yang sudah ada. Nah ini kode programnya. Mungkin kalau tadi di apa yang layar isi penuh, yang layar ukuran besar tidak terlalu tampak. Mungkin di sini lebih tampak tulisannya jadi ABC double string to float, fungsinya untuk konversi dari string ke float atau bilangan real yang ada koma-komanya. Square root untuk akar kuadrat, A kali A ini untuk pengkuadratannya. Dan ini beda, ini agak beda. Kalau tadi membuat di label, ini untuk diedit. Nah ini yang rancangan satunya. Nah oke. Itu tadi beberapa contoh program untuk memprogram dengan bahasa pemrograman Pascal yang digunakan pada IDE-nya Lazarus. Nah, mungkin nanti kita akan mencoba yang lebih kompleks lagi pada sesi-sesi pemrograman dengan Lazarus berikutnya. Baik, sementara acara kelas online-nya ini saya akhiri dulu untuk sesi kali ini. Nanti bisa dicoba dulu dikembangkan program yang sudah ada contohnya tadi. Dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Selamat siang.